Oke, langkah selanjutnya adalah kita akan melanjutkan tentang bagaimana cara mengelola video yang sudah kita import tadi untuk kita lakukan editing. Nah, untuk memulai editingnya bagaimana caranya? Nah, bisa dibuka di modul pada halaman 20. Itu disampaikan bahwa misalkan di sini kita akan melakukan pengolahan video yaitu terkait dengan jelajah Jateng ya. Misalkan ini kita cari yang jelajah Jateng. Nah, ini bisa kita drag ke atas ya. Nah, ini kita drag ke atas. Setelah kita drag ke atas, kita bisa melakukan play terlebih dahulu ya. Kita bisa melakukan play. Nah, mungkin di bagian opening ini nanti kita bisa buang untuk tidak kita gunakan, atau mungkin tulisan yang candi tadi juga bisa kita hapus ya, kita cut gitu ya ibaratnya. Nah, di sini yang perlu diketahui adalah bagian yang namanya mark in ya, kemudian ada mark out. Nah, untuk mark in ini bisa dicek di sini ya. Ini ada yang namanya mark in ini di sini. Kemudian ada mark out. Mark in digunakan untuk menentukan titik awal dimulainya video yang ingin digunakan dalam proses editing ya. Jadi kalau kita mau mengawali videonya mulai dari mana, kita bisa menggunakan mark in. Nah, lalu mark out ini apa? Mark out adalah untuk menentukan titik akhir dari video yang akan kita gunakan dalam proses editing. Jadi kalau kita itu kembali ya ke video semula ya. Nah, yang ini tidak mau kita pakai, kita mau pakainya langsung dari sini. Nah, maka kita kasih mark in. Lalu mau berakhir di mana videonya? Nah, kita bisa play atau kita geser rulernya ini. Nah, mungkin mau sampai di bagian sekitar 2 menit gitu ya. Nah, 2 menit tuh kita sampai di bagian ini. Nah, ini ya. Sampai di sini. Ini mau kita potong, maka kita kasih mark out. Nah, setelah kita belajar apa itu mark in, apa itu mark out, ya kita sudah memahami bahwa untuk memulai video yang mau kita edit itu menggunakan mark in. Kalau mau kita menentukan titik akhir dari video yang mau kita editing, itu kita pilih mark out. Nah, berikutnya hasil setelah ditentukan mark in mark out tadi, dalam timeline di sini ya, masukkan di bagian sini, timeline sini, kita dapat menggunakan tombol insert ya. Kita bisa menggunakan tombol insert yang ada pada source window. Di mana tombol insertnya? Nah, itu ada di sini. Kita geserkan. Kita kembali ke toggle, kita play hasilnya. Ini untuk mengetahui ya, jadi
tadi ini untuk melakukan review, kemudian dipotong pakai mark in mark out ya. Nah, kemudian nanti di insert. Kalau di insert ternyata gagal, tidak bisa muncul di timeline, kita bisa drag dari sini ya. Di bagian ini kita drag geser ke sana. Nah, kalau kita mau bikin misalkan tadi rencana 2 menit ternyata nggak jadi 2 menit, kita bisa geser lagi. Nah, kita bisa geserkan sampai ke menit kedua. Nah, ini kita paskan. Nah, ini itu juga bisa ya. Kita tinggal insert, yang ini kita hapus. Ini ada dua insert, bisa kita hapus. Tinggal ini kita geserkan aja. Ini kok 1 menit jadinya. Kita coba hapus dulu, lalu kita masuk ke insert. Nah, yang ini back. Nah, itu sudah 2 menit ya. Toggle-nya kita geserkan biar lebih cepat. Nah, itu kurang lebih tentang bagaimana cara kita mengedit video ya, dengan cara kita drag dulu ke bagian shots window, kita atur mark in mark out-nya yang mau kita pakai yang mana, kemudian kita insert biar dia lari ke timeline. Kalau dari timeline nggak muncul, kita geser dari project file, kita geser ke timeline sehingga nanti bisa muncul previewnya di sini ya. Kemudian dari shots window ini kita bisa melakukan pilihan mau drag video saja ya, ini video saja tanpa ada sound, atau mau sound saja ya, ini soundnya tanpa ada video. Nah, itu silahkan panjenengan nanti bisa menyesuaikan ya. Kita lanjut dulu sesuai yang ada di modul. Oke, dari sini kita sudah melakukan beberapa hasil dari praktikum pertama sampai dengan halaman ke 24 ya. Karena tadi kita menggunakan Adobe Premiere Pro CS6, terkadang itu ada video yang resolusinya itu tidak sesuai ya. Misalkan ini layarnya tidak penuh ya. Kalau yang di modul itu kan layarnya tampilannya tidak penuh, kurang penuh. Nah, maka yang kita setting sebelumnya beresolusi 1080 atau 1080, sedangkan untuk sumber videonya hanya 720. Nah, bagaimana cara untuk menyesuaikan video itu biar bisa full? Anda perhatikan pada halaman 24, dilihat di bagian source window ya, itu ada tab menu efek control. Nah, sedangkan kalau yang di 2022 shift, oh ya, di sini untuk shift 5 kita bisa ya menghasilkan efek kontrol. Efek kontrolnya ternyata masuk di edit. Kemudian kita bisa cari motion video effect. Terus diklik videonya, ini muncul motion di sini. Terus diklik motionnya, ini motionnya diklik. Nah, ini ada 8 titik, ini tinggal jenengan geser-geser aja mau diperbesar seberapa. Nah, ini
Kan tadi kalau yang di modul itu kan seperti ini bisa di fullkan ya. Nah, ini fungsinya kalau videonya itu berukuran kecil ya, itu bisa menggunakan efek kontrol motion menggunakan shift 5 tadi. Nah, kalau mau kembali ke gambarnya ini, yang gambarnya kan ini tadi efek kontrol. Nah, kemudian setelah kita belajar menentukan lebar dari layar tadi ya toh, menggunakan efek kontrol motion, kita cek dengan menjalankan video tersebut beberapa detik untuk memastikan ya. Ini kita pastikan. Kalau dirasa masih ada garis-garisnya, kita bisa masuk ke efek kontrol tadi ya toh. Nah, ini jelajahnya kita klik, motionnya kita klik, kita bisa fullkan seperti ini, kita play. Nah, tidak ada garis-garisnya ya, berarti resolusinya sudah full. Perhatikan pada bagian timeline, di sana terdapat objek berupa video dan audio. Kita akan melakukan pengubahan audionya. Jadi kita akan pisahkan. Ini kan masih satu gabungan ya. Ini kan nggak bisa kalau kita geser-geser tuh dia akan bersamaan terus, berduaan terus ya. Nah, caranya kita klik kanan, kita klik unlink, maka dia sudah terpisah. Audionya bisa dipisahkan, videonya pun juga bisa dipisahkan ya. Itu kita tinggal hapus saja, ini detail audionya hilang, ini dia tanpa audio, dia hanya bergerak berisikan video saja. Nah, kemudian setelah kita hapus tadi menggunakan unlink, cara untuk menghapuskan unlink yang lain itu juga bisa menggunakan, ini saya kembalikan dulu ya. Nah, ini kan bersamaan tadi. Kita juga bisa menggunakan di bagian klip ya, menu klip di sini. Kita cari unlinknya. Nah, ini unlink, ini kita klik. Ini juga sama, ini digunakan untuk memisahkan ya. Itu cara memisahkannya. Setelah kita mengenal unlink yang gunanya untuk memisahkan audio dan video, maka berikutnya kita akan masuk di bagian pengenalan ripple delete. Nah, ripple delete yaitu cara lain untuk menghapus selain menggunakan tombol keyboard delete ya. Jadi kalau tadi seperti ini kita bisa menggunakan klik kanan, kemudian masuk mencari ripple delete. Ini ripple delete ya. Nah, ini kita hapus dengan ripple delete. Ini cara lain dari tombol keyboard delete ya. Kita sudah menuntaskan beberapa tahapan sampai dengan di halaman 29 dari modul. Lalu bagaimana cara kita menambahkan audio yang baru? Caranya kita tinggal masuk aja ke dalam bin yang audio. Lalu nanti kita akan pilih audio mana yang mau kita gunakan. Nah, misalkan di sini kita akan menggunakan salah satu video yang sudah ada ya. Ini kita kembalikan ke sini dulu. Nah, di awal kita mau masuk ke bin audio. Nah, ini kebetulan sudah masuk di bin audio. Kita coba musiknya dulu. Nah, ini
ini kita paskan. Misalkan di sini mulainya. Kita geserkan aja toggle-nya. Nah, kemudian ini sudah kita bikin markout. Ya, setelah kita markout kita insert. Nah, tinggal kita geserkan. Ini kalau kurang kita perpanjang aja. Nah. Nah, nanti tinggal dipas-paskan aja audionya dengan visualnya ya, itu tinggal dipas-paskan saja seperti apa. Oke, kita sudah menambahkan potongan audio ke dalam video. Kemudian kita akan belajar mengatur ruler bar. Ruler bar itu di sini, ini bisa kita, semakin kita ke kanan dia semakin kecil, semakin kita ke kiri maka dia akan menggambarkan semakin detailnya, jadi memanjang. Tuh ya. Kemudian jika ingin menampilkan ukuran penuh video pada sekuen monitor, jenengan bisa menggunakan tombol keyboard Ctrl plus atau Ctrl min ya. Simbol yang ada di bawah escape ya. Jadi di bawah ini kita tekan tombol Ctrl, terus bisa pakai ini di bawah escape itu ya. Nah, ini bisa full. Demikian. Itu untuk pelajaran hari ini. Untuk kedepannya jenengan bisa mencoba untuk menggabungkan beberapa video yang sudah kita unduh tadi, kemudian jenengan gabung-gabungkan ya, dengan menggunakan audio-audio yang juga sudah kita punya ya. Jadi kita punya video, kita punya gambar, dan kita punya audio. Jadi nanti panjenengan bisa mencoba dari video-video tersebut bisa digabung-gabungkan dengan menggunakan audio yang ada. Nah, setelah itu panjenengan juga bisa menggabungkan beberapa foto-foto yang ada, kemudian diberikan audio atau backsoundnya. Itu untuk pertemuan hari ini. Saya coba untuk simpulkan kembali bahwa materi yang kita peroleh pada Adobe Premiere Pro baik CS6 maupun Premiere Pro 2022, yaitu kita sudah mengulas tentang apa itu Adobe Premiere Pro, bagaimana untuk memulai Adobe Premiere Pro, kemudian kita mengenal window-window yang ada di Adobe Premiere Pro. Selain itu kita juga mengenal bagaimana cara untuk membuat bin ya. Kemudian bagaimana cara untuk mengimport file-file di dalam bin yang ada. Kemudian kita juga mempelajari bagaimana cara untuk menampilkan file tersebut ke dalam source window. Kemudian menyesuaikan lebar layar yang ada pada video sesuai dengan lebar
video yang sudah kita setting atau kita tentukan menggunakan efek control motion. Nah, selain itu kita juga sudah belajar bagaimana cara memisahkan video dengan audio yang satu paket ya. Jadi kalau ada video yang menggunakan suara atau menggunakan lagu-lagu, kita bisa pisahkan dengan menggunakan ripple delete ya. Nah, ripple delete kita bisa gunakan dengan klik kanan di bagian audionya, kemudian kita lakukan dengan unlink ya. Maaf, untuk memisahkannya kita menggunakan unlink. Kemudian untuk menghapus audio atau videonya kita bisa menggunakan ripple delete. Itu selain unlink kemudian ripple delete, kita juga belajar tentang bagaimana menggunakan mark in dan mark out ya. Jadi kita bisa menentukan titik awal mana sih video yang mau kita pakai atau audio yang mau kita pakai. Kemudian titik akhir mana audio maupun visual yang mau kita pakai untuk proses editing tersebut. Nah, itu sekiranya yang dapat saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Terima kasih. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.